Memperhatikan permintaan dari masyarakat Nusantara untuk membahas pernyataan kami bahwa dana 11.000 triliun di kantong kiri itu memang ada. Redaktur sudah meminta izin pemegang harta amanah Nusantara yang merupakan bagian besar dari World Heritage Fund, untuk terlebih dahulu membahas harta amanah ini di edisi kedua, dan beliau menyetujui dan memberikan izin tim redaksi channel ini untuk mengatur setiap tayangan sesuai dengan situasi dan kondisi di negeri Nusantara. Seperti yang sudah kami jelaskan pada edisi ke-1, harta amanah bumi atau World Heritage Fund ini adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Harta amanah ini diberikan Tuhan kepada semua makhluk bumi melalui Nabi Adam alaihi salam dan negeri Nusantara. Secara estafet kemudian diamanahkan kepada Nabi Idris alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian ke Raja Nusantara. Pengelolaan harta amanah bumi sepeninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 632 Masehi dilanjutkan oleh bangsa Nusantara diwakili oleh Raja Nusantara saat itu. Mohon maaf, saat ini kami sensor siapa nama Raja Nusantara kala itu, karena kami belum mendapat izin untuk mempublikasikannya. Di edisi kedua ini, kami akan membahas propaganda keuangan yang mereka lakukan. Urusan keuangan dan perdagangan dunia ini berhubungan erat dengan strategi keuangan yang mereka lakukan secara legal untuk menguasai harta amanah Nusantara dan World Heritage Fund. Dimulai dari pengetahuan asal-usul harta amanah ini, bagaimana kemudian sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, Raja Nusantara sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Kemudian, karena keinginan dari salah satu kerajaan pengelola wilayah Nusantara untuk menguasai wilayah Nusantara, mereka mengundang VOC untuk membantu keinginan tersebut. Sampai kemudian VOC berbalik menyerang dan menguasai kerajaan tersebut. Kemudian melakukan politik adu domba antar kerajaan pengelola wilayah di Nusantara ini dan menguasai seluruh wilayah Nusantara. Bagaimana VOC memperalat kerajaan Holland yang saat itu adalah kerajaan boneka milik Perancis untuk dipakai namanya menguasai Nusantara. Bagaimana mereka membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bertujuan guna menghentikan pembunuhan dan penindasan yang dilakukan VOC kepada rakyat negeri Nusantara. Inilah awal kerajaan Nusantara sebagai pemegang harta amanah bumi, merelakan pembentukan NKRI di wilayah Nusantara. Kemudian Nusantara memindahkan kekuasaan secara damai kepada Presiden Soekarno yang diharapkan menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, serta mampu membawa kemakmuran untuk rakyat dan negeri Nusantara tercinta ini. Bagaimana bersikerasnya mereka untuk membuat Nusantara tidak bisa bangkit sebagai pemimpin di bumi. Patut diingat dan dimengerti oleh bangsa Nusantara, harta amanah ini tidak hanya untuk kepentingan bangsa Nusantara sendiri, tetapi juga untuk seluruh penduduk bumi. Tidak memandang suku, agama maupun ras keturunan, semua makhluk bumi berhak atas harta milik Tuhan ini. Sejarah dari mulai Hotman bersaudara melakukan survei ke kerajaan Nusantara, VOC masuk ke Nusantara, nama Indonesia sampai perjanjian Giyanti dan tarekat Mason bebas akan kami paparkan di edisi selanjutnya. Silahkan ikuti terus channel ini dengan subscribe, like dan bagikan informasi ini ke semua orang. Jangan lupa tinggalkan komen dan pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kami dan kalian semua bisa melihat di teks proklamasi, pada kalimat,
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang dimaksudkan pada kalimat tersebut, adalah pemindahan kekuasaan dari Kerajaan Nusantara ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu kesatuan dengan pemberian mandat untuk penggunaan sebagian kecil harta amanah Nusantara untuk mensejahterakan rakyat Nusantara. Raja Nusantara adalah pemegang amanah dengan tanggung jawab yang sangat besar, yang mendorong beliau untuk lebih memikirkan keselamatan rakyat Nusantara dibandingkan dengan mempertahankan wilayah kekuasaan Kerajaan Nusantara di negeri Nusantara tercinta ini. Hal ini yang mendasari keputusan Kerajaan Nusantara untuk menyetujui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Harapan utamanya adalah setelah proklamasi kemerdekaan, rakyat Nusantara hidup tenang, aman, damai dan makmur. Kerajaan Nusantara semestinya menghendaki bahwa antara negara dan pengelola negara atau government dipisahkan, sama seperti saat Kerajaan Nusantara sebagai negara dan kerajaan-kerajaan di Nusantara, seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Jayakarta dan kerajaan-kerajaan lainnya sebagai kerajaan pengelola wilayah. Kerajaan Nusantara tidak pernah mengenal istilah pemerintah. Istilah pemerintah tidak sesuai dengan tugas yang diberikan Tuhan. Yang berhak memerintah hanya Tuhan Yang Maha Esa. Pada awal Indonesia berdiri, dan Insinyur Soekarno sebagai presidennya, Kerajaan Nusantara tetap memberikan dukungan penuh guna mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran rakyat negeri Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan pemberian tugas kepada Insinyur Soekarno untuk mengurus harta amanah yang dipindahkan dari bumi Nusantara, melalui De Javasche Bank NV ke Kerajaan Holland tanpa seizin pemegang harta amanah. Kemudian, karena Perang Dunia ke-1 dan ke-2, harta amanah berupa emas dan koin emas tersebut berpindah dari Holland ke Jerman dan kemudian ke beberapa negara lain sampai akhirnya ke Amerika. Dengan dokumen asli yang dimiliki Kerajaan Nusantara yang juga sudah terdaftar di Inggris, Vatikan dan Swiss, serta lobi Insinyur Soekarno dan timnya, Presiden Amerika saat itu John F. Kennedy kemudian mewakili Amerika mengakui bahwa harta amanah Kerajaan Nusantara yang dianggap sebagai rampasan perang oleh Amerika saat itu bisa kembali lagi di bawah pengelolaan Kerajaan Nusantara. Insinyur Soekarno beserta beberapa orang kepercayaannya yaitu Suwarno, Sarinah, Khoirul Fatullah, Muhammad Lutfi Wahid dan autores mandat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, kemudian menerima mandat dari pemegang amanah untuk mengelola harta amanah yang dikembalikan oleh Amerika melalui perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement. Perjanjian ini ditandatangani pada tahun 1963. Presiden Soekarno saat itu juga setuju untuk melarang tarekat bebas Mason di bumi Nusantara karena ditenggarai melakukan ritual-ritual sesat. Kami akan membahas lebih detail mengenai hal ini di edisi yang lain. Silahkan kalian ikuti terus channel ini. Setelah Presiden Soekarno digantikan oleh Presiden Soeharto, mandat ini diteruskan oleh Presiden Soeharto tanpa perlu dokumen-dokumen mandat Soekarno dan tim yang ditunjuk sebagai penerima mandat kembali ke pemegang amanah. Ingat, Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto adalah penerima mandat harta amanah, bukan pemilik harta amanah. Harta amanah adalah milik Tuhan yang diamanahkan kepada Kerajaan Nusantara untuk seluruh makhluk bumi. Setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatan presiden, tidak ada lagi Presiden Indonesia yang diberikan mandat oleh pemegang amanah untuk mengelola harta amanah ini. Sampai sekarang setiap tahun harta amanah ini terus bertambah nilainya. Karena setiap tahun 884 bank di seluruh dunia wajib membayar sewa aset emas, World Heritage Fund, sebesar 4% per tahun untuk menjamin simpanan para nasabah di bank-bank tersebut. Pembayaran ini setiap tahun akan dikumpulkan melalui rekening virtual account yang harus disediakan oleh bank-bank tersebut. Virtual account di bank-bank ini juga dijadikan alat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menipu masyarakat, dengan mengaku mempunyai dana triliunan di bank tersebut dan bisa digunakan untuk membiayai proyek dengan meminta imbalan terlebih dahulu di depan. Dana 11.000 triliun di kantong kiri ini memang faktanya ada, bahkan lebih besar dari itu dan tersimpan dengan aman di sistem perbankan dunia. Kami dan kalian semua bisa pergunakan harta amanah ini kapan saja, untuk pembelian vaksin dan dibagikan ke seluruh rakyat Nusantara secara gratis, untuk menjamin kehidupan rakyat baik yang sudah lanjut usia,
anak terlantar, maupun rakyat yang tidak mempunyai pekerjaan, untuk pembangunan infrastruktur bagi kemakmuran rakyat seperti rumah sakit, sekolah, jaringan listrik, instalasi air bersih dan tempat peribadatan, pembelian alutsista untuk pertahanan negara seperti kapal induk, kapal selam, kapal perang, pesawat tempur, tank, dan senjata. Semua ini bisa dilakukan dengan cara yang benar dan melalui prosedur perbankan yang benar. Harta amanah tidak akan bisa diambil dan dipergunakan oleh siapapun, baik oleh presiden, pejabat negara, maupun pejabat perbankan. Harta amanah ini hanya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kemakmuran rakyat melalui pemegang amanah. Harta amanah ini juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan usaha seperti ekspor hasil bumi dan hasil laut Nusantara. Rakyat Nusantara bisa mendapatkan pinjaman modal kerja dengan pola bagi hasil, tanpa bunga. Kami sedang meminta pemegang amanah untuk diizinkan ikut membantu eksportir dari negeri Nusantara mendapatkan semua fasilitas ini. Semoga dalam waktu dekat kami sudah bisa memberikan kabar baik untuk kalian semua. Ini kita akan bangkit, saudara-saudaraku. Wahai anak-anak Nusantara, sucikan dirimu, cerdaskan pikiranmu, murnikan hatimu, dan tangguhkan tangan dan kakimu, terampilkan pikiranmu dan pekerjaanmu, sebab masa depan menunggu kejayaan di mana Nusantara tidak hanya sembuh, tapi dia akan memimpin dunia.